Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Safira Fatin SEMSC selaku dosen pembimbing. Yang saya hormati Ibu Insinyur Win Kuntari selaku dosen moderator dan teman-teman sekalian yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Surnia Winda Putri dengan NIM J3J11883. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan seminar hasil PKL saya di Warasfam dengan judul Peningkatan Penjualan Produk Bibit Tanaman Hias melalui penggunaan media tanam Pokodama pada Warasfam. Pokok pembahasan yang akan dijelaskan, yang pertama adalah pendahuluan, yang kedua keragaan perusahaan, yang ketiga hasil dan pembahasan, dan yang terakhir adalah simpulan dan saran. Selanjutnya, latar belakang ide kajian pengembangan bisnis. Seperti yang kita ketahui bahwa Indonesia merupakan negara agraris, sehingga sektor pertanian memiliki kontribusi besar bagi pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Salah satunya hortikultura. Salah satu jenis hortikultura yaitu adalah tanaman hias. Menurut Kementerian Republik Indonesia, ekspor tanaman hias naik hingga 3 kali lipat. Pada tahun 2019, ekspor tanaman hias berada di angka 105 juta pieces, sementara pada tahun 2020 meningkat di angka 333 juta pieces. Hal tersebut bisa menjadi peluang bagi pelaku usaha khususnya tanaman hias. Namun yang menjadi permasalahan adalah fluktuasi harga dan penjualan tanaman hias sangat bergantung pada tren yang sedang terjadi di pasar. Banyaknya jenis tanaman hias menjadikan tren yang berbeda setiap tahunnya, sehingga saat suatu jenis tanaman hias itu banyak peminat, maka penjualannya akan meningkat juga. Begitupun sebaliknya, saat minat masyarakat terhadap satu jenis itu menurun, maka penjualan juga akan menurun. Hal tersebut juga dialami oleh salah satu pembibitan tanaman hias di Kota Cilegon, yaitu Warasfam. Beberapa jenis tanaman hias di Warasfam yang tidak populer dan mulai tidak diminati itu mengalami penurunan penjualan. Nah, untuk mengatasi masalah tersebut, hal yang perlu dilakukan adalah melakukan inovasi, yaitu dengan penggunaan kokodama untuk meningkatkan nilai tambah dan penjualannya. Tujuannya adalah untuk menganalisis masalah dan menentukan solusi, merumuskan ide pengembangan bisnis, menggunakan analisis matriks IE, menyusun rencana pengembangan bisnis, menggunakan metode bisnis plan, mengkaji kelayakan usaha dari ide bisnis yang telah direncanakan, menggunakan analisis finansial. Lalu manfaatnya itu berguna bagi Warasfam untuk mengembangkan usaha berdasarkan analisis faktor internal eksternal, perencanaan usaha Kokodama menggunakan bisnis plan, dan pengujian kelayakan menggunakan analisis finansial. Lalu keragaman perusahaan. Jadi Warasfam itu merupakan perusahaan yang bergerak di bidang pertanian, yaitu pembibitan tanaman hias dan buah. Didirikan pada tahun 2005 oleh Bapak Rasmi dan Ibu Mahmudah. Alamatnya di Jalan Lebak Ayang, Kampung Perigi, Bulakan, Cibeber, Kota Cilegon, Banten. Untuk struktur organisasi ada komisaris, direktur, bagian keuangan, divisi pembibitan, divisi agrowisata, dan divisi kuliner, dan di bawahnya diikuti oleh karya. Lalu sumber daya fisiknya ada lahan, peralatan dan perlengkapan produksi, kendaraan operasional, dan bangunan. Sumber daya manusia di bagian manajemen ada 3 orang, divisi pembibitan ada 6 orang, divisi agrowisata ada 9 orang, dan untuk divisi kuliner ada 15 orang. Sumber daya finansial pada Warasfam ini modal campuran karena berasal dari modal sendiri dan modal pinjaman bank. Lalu unit bisnis yang dikelola, yang pertama ada pembibitan tanaman hias dan buah, ada agrowisata kebun buah dan bunga, dan juga wisata edukasi. Lalu selanjutnya ada hasil dan pembahasan kajian pengembangan bisnis. Perumusan ide pengembangan bisnis ini ditentukan dari analisis SWOT dari setiap faktor internal dan faktor eksternal. Yang dari faktor internal itu kekuatannya ada memiliki pelanggan tetap, bahan bakunya berkualitas, produk tanaman hias dan buahnya unggul, lokasi agrowisata bersih dan terawat, terjalin hubungan yang baik dengan pemasok. Lalu kelemahannya ada penjualnya masih konvensional, belum ada penanganan panen kebun buah dan agrowisata, belum ada penjaluran produksi, terus belum ada divisi pemasaran, belum ada pembukuan keuangan. Dari faktor eksternal yang jadi peluang adalah teknologi informasi berkembang pesat, peningkatan pengguna media sosial, tren urban farming, pemasok bersedia mengantar bahan baku ke lokasi perusahaan, peningkatan laju pertumbuhan penduduk. Lalu dari ancaman yang mengancam adalah kebijakan work from home sehingga mobilitas masyarakat terbatas, lalu ada musim kemarau panjang dan terdapat penjualan produk serupa. Berdasarkan perhitungan matriks IFET, total skornya 3,15, dan berdasarkan perhitungan matriks EV,
total skornya 3,10. Lalu dianalisis menggunakan matriks IE dengan 9 sel kuadran. Posisi WhatsApp itu berada pada kuadran 1, yaitu pertumbuhan melalui integrasi vertikal, sehingga prioritas strategi perusahaan yang akan dilakukan adalah pengembangan produk bibit tanaman hias menggunakan kokodama. Lalu ada perencanaan produk. Perencanaan produk yang akan dikembangkan adalah kokodama. Kokodama merupakan teknik menanam dengan menggunakan koko fiber sebagai media pengganti pot plastik. Nah, kokodama itu adalah terdiri dari koko fiber. Koko adalah koko fiber dan dama dalam bahasa Jepang adalah bola. Untuk campuran media tanamnya adalah tanah, sekam, dan pupuk kandang. Lalu jenis tanaman yang digunakan adalah tanaman indoor yang mengalami penurunan penjualan. Untuk pengemasannya, produk kokodama ini menggunakan kardus box dan labelnya menggunakan hang tag. Lalu untuk keunggulan, produk kokodama ini unik dan perawatan mudah karena penyiraman dilakukan 3 hari sekali. Lalu keunggulannya juga bisa memberi kesan indah dan segar pada ruangan dan lingkungan, lalu dapat juga mengurangi penat. Selanjutnya, perencanaan pasar dan pemasaran. Untuk perencanaan pasar dilakukan dengan strategi STP. Segmentasi geografisnya dikelompokkan menjadi seluruh Indonesia, sekitar Banten, Jabodetabek, hanya kota Cilegon. Demografis umurnya dikelompokkan menjadi anak, remaja, dan dewasa. Demografis jenis kelamin dikelompokkan menjadi laki-laki dan perempuan. Demografis pendapatan dikelompokkan menjadi rendah, menengah, dan atas. Untuk psikografis dikelompokkan menjadi pecinta tanaman hias, pecinta tanaman hias unik, dan pecinta tanaman hias dengan perawatan mudah. Lalu targeting yang akan dibidik berdasarkan segmentasi yang telah dilakukan adalah ibu rumah tangga pecinta tanaman hias yang tinggal di kota, khususnya kota Cilegon dan kota Serang, memiliki daya beli khususnya kalangan menengah ke atas dan menyukai keunikan dan hal praktis. Positioning yang akan ditetapkan adalah tanaman hias dengan konsep unik, tanpa penggunaan pot plastik, dan perawatan yang mudah. Tagline-nya The Art of Botanical. Lalu ada perencanaan pemasaran. Yang pertama ada produk, yaitu produknya kokodama. Selanjutnya ada price, harga berdasarkan HPP dan harga rata-rata di pasaran itu harga yang ditetapkan 45.000. Lalu untuk place atau distribusinya itu dilakukan secara online, yaitu pemesanan melalui media sosial Instagram dan WhatsApp. Lalu offline yaitu penjualan langsung di waras farm dan melakukan konsinyasi dengan toko tanaman hias, yaitu menitipkan produk di toko tanaman hias. Untuk promosi dilakukan secara langsung dengan menawarkan produk langsung kepada pengunjung agrowisata. Lalu ada indirect promotion dilakukan melalui online di media sosial WhatsApp dan Instagram. Lalu perencanaan produksinya itu lokasi produksinya itu di Jalan Lebak Ayang di Kota Cilegon. Lalu untuk luas produksinya itu 55 meter persegi dengan pembagiannya dibagi untuk ruang produksi kokodama dan juga greenhouse. Untuk kapasitas produksi, jumlah tenaga kerja kan 2 orang, jam tenaga kerja 8 jam. 8 kali 2, 16. Jadi, dan waktu pengerjaan satu buah kokodama itu 1 jam. Jadi, kapasitas produksinya 6 buah per hari. Dan permintaan per bulannya itu 356. Jadi, per harinya itu 14 sampai 15. Sehingga sudah sesuai dengan kapasitas produksi. Untuk tahun 1 itu jumlah produksinya 3.204 dengan periode produksi 9 bulan, tahun 2 sampai 6 itu jumlahnya 4.272 dengan periode produksi 12 bulan. Lalu divisi yang akan ditambahkan pada perencanaan organisasi dan manajemen adalah divisi pemasaran, logistik, dan karyawan produksi kokodama. Untuk sumber daya manusianya yang akan direncanakan, divisi pemasaran berjumlah 1 orang, tenaga kerja logistik berjumlah 1 orang, dan tenaga kerja produksi kokodama berjumlah 2 orang. Lalu perencanaan kolaborasinya melakukan kerjasama dengan pemasok bahan baku untuk menjamin kontinuitas bahan baku, lalu dengan menjalin kerjasama juga dengan mitra pemasaran yaitu toko tanaman hias dan jasa pengiriman untuk mengirim produk. Nah, untuk perencanaan finansialnya, untuk penerimaan itu pendapatan pada tahun 1 sebesar 144.180.000 dengan
periode produksi 9 bulan, tahun 2 sampai 5 itu sebesar 192.240.000 dengan periode produksi 12 bulan, dan pada tahun ke-6 itu pendapatan ditambah dengan nilai sisa investasi sebesar 12.400.000 sehingga totalnya 204.640.000. Untuk proyeksi pengeluarannya, biaya investasi pada tahun 1 sebesar 97.840.000 dan reinvestasi pada tahun 4 sebesar 590.000, dan biaya variabel pada tahun pertama yaitu 90.877.500. Pada tahun kedua sampai ke-6 itu biaya variabelnya 121.170.000. Untuk biaya tetap itu sama, yaitu 26.232.000 per tahunnya. Untuk analisis kelayakan usaha, Forastam ini pengembangan bisnis Kokedama ini sudah sesuai dengan kriteria kelayakan, yaitu NPV 130.966.767, lalu IRR-nya 60%, lebih dari diskon rate yaitu 5,08, sudah layak, lalu net batching-nya 2,97, gross batching-nya 1,16, payback period-nya 2,6 tahun, sudah layak karena kurang dari umur bisnis yaitu 6 tahun. Penentuan 6 tahun umur bisnis itu didasarkan pada umur ekonomis bangunan greenhouse. Lalu untuk proyeksi laba rugi, penerimaan pada tahun pertama 144.180, tahun keduanya 192.240.000. Lalu untuk biaya variabel 88.177.500. Untuk tahun 2-nya itu 120.170. Nah, biaya tetapnya itu 39.144.262. Tahun kedua sampai 6-nya 39.144.262. Nah, karena modalnya sendiri jadi biaya bunganya 0. Lalu EBT-nya pada tahun 1 16.858.238. Lalu pada tahun 2 sampai 6 itu 31.925.738. Pajak penghasilannya 0,5%. Tahun 1 84.291, tahun 2 sampai 6 180.989, dan EAT-nya itu pada tahun 1 16.773.947, pada tahun 2 sampai 6 31.766.109. Untuk analisis switching value, penurunan produksi maksimalnya itu 14,12005514%. Untuk penurunan harga jual maksimal 14,12005590%. Kenaikan produksinya itu maksimal 22,403914%. Nah, kesimpulannya adalah ide pengembangan bisnis pada Forastam adalah pengembangan produk tanaman hias menggunakan Kokedama sesuai dengan analisis matriks IE yang dilakukan sebelumnya. Lalu pengembangan bisnis produk Kokedama itu layak dijalankan karena setiap kriteria investasi sudah sesuai dengan kriteria kelayakan. Lalu bisnis pada ini dapat dikatakan lagi tidak layak jika penurunan produksinya itu lebih dari 14,12%, penurunan harga jualnya lebih dari 14,12%, dan kenaikan biaya produksi sebesar 22,40%. Nah, saran yang akan diberikan adalah Forastam itu diharapkan dapat mengaplikasikan ide pengembangan bisnis tanaman hias Kokedama untuk meningkatkan pendapatan perusahaan, dan Forastam juga diharapkan untuk menjaga ketetapan produksi agar tetap layak, dan penurunan harga jual dijaga dengan cara menjaga kualitas produknya. Lalu kenaikan biaya produksi juga diharapkan untuk tetap stabil. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Ya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.